Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi petunjuk kebenaran, yang berisi aturan hukum-hukum. Semoga kita bisa mempelajarinya, bisa mengamalkannya, bisa mentadaburinya, bisa mendakwahkannya kepada umat Islam yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas kerja kerasnya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini, menyampaikan Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuhnya, tanpa ada yang ditutupi, yang dikurangi, tanpa ada yang disembunyikan dari umatnya. Semoga kita bisa mempelajarinya, memahaminya, bisa mengamalkannya, dan bisa menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Surat ini disebut surat At-Tariq karena ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan was-samaa'i wat-tariq. 3 ayat pertama tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit dan demi sesuatu yang datang di malam hari, kalau diterjemahan seperti itu. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam, yang terang benderang, yang cahayanya menembus kemana saja sampai kepada kalian. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, dan tidaklah setiap jiwa kecuali ada penjaganya, ada yang menjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia melihat, mempelajari, mengambil pelajaran dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq, dia diciptakan dari air yang memancar, air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib,
yang keluar di antara asulbi, tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengembalikan manusia, membangkitkan lagi kelak di hari kiamat. Yauma tublas sarair, yaitu di hari kiamat, di hari semua rahasia ditampakkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di hari itu maka tidak ada bagi manusia kekuatan untuk bisa menolak dari ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada kekuatan dan tidak ada yang bisa menolongnya. Was-samaa'i dzatir raj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi demi langit yang mengandung hujan, dzatir raj. Kalau terjemahan seperti itu. Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi yang mengandung atau mempunyai tumbuh-tumbuhan, tanaman. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataan yang memisahkan antara hak yang benar dan yang batil, antara kesesatan dan petunjuk. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an itu bukan sama sekali bukan candaan, bukan sendaguro, bukan main-main, bukan mainan. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu berbuat tipu daya. Berbuat tipu daya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaidah. Maka aku Allah Subhanahu wa taala juga membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berilah tenggat, berilah waktu kepada orang-orang kafir itu, amhilhum, beri tenggat waktu mereka, ruwaida, sebentar saja. Sebagaimana surat-surat yang lain, ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di periode kota Makkah, maka isinya tentang hari kiamat, tentang akidah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari surat ini sama dengan beberapa surat yang kita sebutkan kemarin, seperti Sabbihisma Rabbikal A'la, yaitu bahwasanya hadisnya sama. Ketika siapa Mu'adz bin Jabal mengimami dalam sholatnya membaca surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan ini sholat maghrib kok membacanya Al-Baqarah. Nah, dan An-Nisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya, maka yakfika an taqra'a bi was-sama'i wat-tariq wasyamsi waduhaha wa nahwiha. Nah, cukuplah bagimu ketika mengimami membaca surat was-sama'i wat-tariq, surat at-tariq ini, atau asy-syams wasyamsi waduhaha wa nahwiha, dan semacamnya. Jadi aturannya dari mana? Dari juz amma itu, dari amma yatasaalun sampai waduha, itu untuk surat-surat dibaca di salat Isya. Kalau salat Maghrib waduha ke bawah. Nah, kadarnya ya tidak harus seperti itu, tapi untuk panjang atau dan pendeknya kadar untuk dibaca di dalam surat Maghrib dan Isya. Nah, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi
sesuatu yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, dan apakah kamu tahu apa yang datang di malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam kalau di dalam terjemahan, atau yang bersinar terang. Allah Subhanahu wa taala banyak, mungkin yang paling banyak dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Makhluknya adalah langit ini, was-samai. Nanti kita setelah ini mempelajari surat Al-Buruj sama, was-samai dzatil buruj. Begitu juga surat As-Syams, wasyamsi waduhaha, di situ ada was-samai juga, wal ardi was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Al-lail juga. Nah, maka langit ini yang paling banyak dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, ayat-ayatnya ini kepada manusia untuk difahami, untuk bisa dimengerti. Maka kebanyakan manusia kehidupannya yang paling dekat, yang bisa dia lihat dimanapun dia berada, entah di hutan, entah di padang pasir, entah di lautan, entah di kampung, entah di perkotaan adalah langit. Semuanya melihat langit, mayoritas, entah di pegunungan, entah di pantai, semua orang melihat langit, dijadikan sumpah. Nanti kita akan banyak mengulangi tentang pembahasan langit ini di surat-surat setelahnya. Kemudian ambil sedikit saja, ada di salah satu surat, yaitu surat Luqman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di surat Luqman ayat 10. Dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit ini. Nah, bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, kalian melihatnya. Bukankah itu suatu keajaiban? Bukankah itu suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah menancapkan di muka bumi ini rawasiya, gunung-gunung, supaya bumi ini tidak bergetar, bergeser. Kemudian wa bassa fiha min kulli dabah, dan menghidupkan di dalamnya setiap binatang melata. Wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit itu ma'an, air, fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, maka kami tumbuhkan di bumi itu setiap tanaman-tanaman sepasang-sepasang yang mulia, yang bagus, yang subur, yang banyak. Nah, was-sama'i wat-thariq. Nah, sedangkan at-thariq langsung disebutkan penjelasannya di ayat kedua dan ketiga. Wa ma adraka mat-thariq. Apakah kalian tahu apa at-thariq itu? Yang datang di malam hari. An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar terang. Nah, ada yang menafsirkan ini bintang dalam bahasa Arab suraya. Kalau dalam bahasa kita soraya. Soraya itu diambil dari kata nama bintang suraya. Nah, suraya. Nah, apa fungsi bintang? Nah, nanti kita masih akan berbincang mempelajari tentang bintang ini, karena surat berikutnya yaitu as-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Kalau ini was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi bintang, yaitu sesuatu yang datang yang kelihatannya di malam hari, yang memiliki sinar yang sangat terang. Kemudian apa di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang tersebut? Di dalam surat Al-Mulk ayat 5, ini mungkin salah satu hikmahnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini bimasabiha, dengan bintang-bintang. Nah, bintang disebutnya ini masabih, seperti lampu. Misbah mufrad, masabih, lampu-lampu. Nah, bintang itu dijadikan pertama hiasan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu indah di malam hari dengan bintang-bintangnya. Menjelaskan tentang langit tadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang, berdiri dengan megahnya yang melimputi seluruh alam semesta ini. Kemudian ada bintang-bintang di sana yang diciptakan untuk menghiasi langit tersebut di malam hari. Wa ja'alnaha, tujuan kedua Allah menciptakan bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, menjadi rajam, melempar setan-setan yang mau naik ke atas langit, mau mencuri kabar dari langit, dari para malaikat. Nah, kerjasama dengan dukun-dukun itu. Nah, setan yang mau naik ke atas dilempar oleh bintang-bintang yang ada di langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka orang-orang yang ingkar ini, setan-setan itu, adzabas sa'ir, azab yang sangat membakar, yang menyala-nyala. Begitu juga dijelaskan di dalam surat Al-Jin ayat 9 bagaimana setan itu dilempari. Kenapa mereka dilempari oleh bintang-bintang itu? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam. Dan kami dulu punya kedudukan, tempat-tempat, pos-pos yang kami tempati di langit untuk mendengarkan maqa'idal lisam, untuk mendengarkan kabar dari langit. Tapi sekarang bagi siapa yang ingin mendengar berita itu, famayastami'il ana yajid lahu shihabar rasada, akan mendapatkan dikejar oleh bintang yang dilemparkan kepada mereka itu. Nah, itu sudah dua fungsi dari bintang itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang untuk menghiasi langit, kemudian menjadi melempar bagi setan-setan yang ingin mencuri kabar dari langit. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah. Maka pelaut atau orang yang tersesat di suatu daratan di malam hari, sebagai petunjuk arahnya adalah bintang-bintang. Dalam surat An-Nahl ayat 15 dan 16 disebutkan, wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Allah Subhanahu wa taala mentancapkan di bumi ini gunung-gunung supaya tidak goncang kalian di atas bumi ini. Wa anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai-sungai, wa subulan, jalan-jalan, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Wa alamatin, dan tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itu mereka mendapat petunjuk arah, mengikuti jalan tempat mereka tinggal. Jadi fungsi bintang ada 3 di situ. Hiasi langit, menghiasi langit, menjadikan pelempar bagi setan yang ingin mendengar berita dari langit. Yang ketiga adalah petunjuk arah bagi manusia. Selain itu berarti tidak bisa, atau ya dilarang. Apa yang dilarang? Ahli nujum. Nah, nujum ini bintang. Berarti untuk ilmu perbintangan yang tentang nasib itu tidak boleh, tidak bisa diikuti. Untuk jadi, kamu lahirnya bulan ini, nggak boleh kawin sama ini, nggak boleh rumahnya madhab ke sini. Nah, ini hitung-hitungan bintang begini tidak diperbolehkan. Ilmu nujum, kamu kalau ini tidak cocok hidup di air, tidak bisa. Nah, itu bukan fungsi dari perbintangan. Nah,
Ini tentang bintang was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib, yaitu bintang. Kalau kita mempelajari itu semua, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang sangat istimewa. Pokoknya yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat keistimewaan. Langit yang begitu luasnya tanpa ada tiang yang menyangganya, bintang demikian jauhnya tapi cahayanya sampai ke kita. Ada yang mengatakan kalau ahli astronomi itu bintang yang kita lihat di langit itu sudah nggak di situ lagi. Sudah tidak di situ lagi. Kenapa? Karena kecepatan jauhnya itu ratusan atau ribuan tahun cahaya. Berarti kita melihat itu sisa dari bintang yang dulunya sempat ada di situ. Berarti kalaupun ada yang mau ke sana sudah nggak ada karena mungkin sudah pindah, tapi cahayanya sisanya yang ada di situ karena ratusan atau ribuan tahun cahaya jaraknya. Tentang ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang sangat dahsyat ini. Kemudian ayat berikutnya was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini ada dua pemahaman tapi sama-sama benar. Mau dibikin kalimat positif atau kalimat negatif. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau kita bikin kalimat negatif, tidaklah ada setiap manusia kecuali dia ada penjaganya. Kalimat diawali dengan kata tidak. Kalau kalimat positif, maka setiap manusia pasti ada penjaganya. Sama pemahamannya. Siapa yang menjaga? Ada yang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaganya, yang menciptakannya, memberinya rizki, mengaturnya, mengelola alam semesta ini dan manusia. Yang menjamin rizkinya, memberinya petunjuk, memberinya segala sarana, menundukkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini untuk manusia. Kemudian itu tentang langit, makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan jauhnya ribuan tahun tentang siapa? Langit dan amalan. Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah demi langit dan demi bintang-bintang. Kalau dalam surat Al-Hajj menggambarkan jauhnya ini, wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah, dan mereka ingin mempersegerakan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Wa inna yawman inda rabbik, sehari di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kamu alami di dunia. Amal kita dari yang kita lakukan sekarang diangkat oleh malaikat catatannya ke langit segitu juga. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin, malaikat membawa amalan manusia naik ke atas, waruh malaikat Jibril ilaihi fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, hitungannya menurut kalian, hitungan manusia, hamsina alfasana, 50.000 tahun. Nah, itu surat Al-Ma'arij ayat 4. Bagian juga surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dari langit sampai bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, ini para malaikat yang mengatur dari langit sampai bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, naik ke langit. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, yang jaraknya menurut kalian 1000 tahun 1000 tahun menurut hitungan kalian. Nah, ini
was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu sakit. Sedangkan tadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ternyata penafsiran pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita semua, yang menjaga manusia, menjaga seluruh makhluknya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah para malaikat. Nah, kalau dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, merekalah malaikat yang bisa mendatangkan adab dari depan, dari belakang mereka. Mereka lah yang menjaga manusia min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan, dan mengutus kepada kalian para penjaga, yaitu para malaikat. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, sampai ketika datang ajal salah seorang di antara kalian, kematian menjemput kalian, tawaffathul malaikah, tawaffathu rusuluna, dia akan diwafatkan oleh utusan kami, utusan-utusannya, yaitu para malaikat. Wa hum la yufarritun, mereka tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang menjaga setiap ucapan kita, perbuatan kita direkam, dicatat. Mungkin zaman dahulu orang nggak paham, bagaimana mungkin kita kok ada yang mencatat, ada yang merekam, ada yang mengingat itu. Zaman sekarang mungkin sudah mulai paham, ada kamera, ada CCTV, orang maling kotak infak ada sudah ketahuan, ya kan? Ada CCTV yang mengawasi, nggak tahu, nggak sadar. Sedangkan malaikat sedemikian dekatnya, id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qaid. Ini surat Qaf ayat 17-18. Ketika ada dua malaikat yang duduk di sisi kanan dan sisi kirinya, raqib atid, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kalian ucapkan terucap dari mulut kalian illa ladaihi, kecuali di sisi orang itu ada malaikat yang dekat yang mengawasi, atid yang siap untuk mencatatnya. Siap mencatatnya. Rekamannya nanti ada kelak di hari kiamat. Setiap min qaulin, setiap ucapan. Berarti yang di dalam hati belum dicatat. Kenapa? Ada orang itu merasa gak enak atau membenci orang lain atau marah dengan orang, tapi masih dipendam dalam hati. Belum dia ucapkan, maka belum dicatat oleh malaikat. Tapi begitu dia ucapkan, catatan itu sudah siap mencatatnya. Malaikat mencatat. Apakah ucapan itu saja? Ternyata tidak. Kata kita, ketika sakit mengeluh, malaikat nyatet. Ada manfaatnya atau tidak? Aduh, apalagi yang sangat berat akibatnya, mencaci maki, berdusta, bersumpah palsu, menuduh orang lain. Itu tidak boleh. Sudah ada malaikat yang mencatatnya. Makanya dusta itu ya, ada yang mengatakan termasuk dosa yang disegerakan azabnya di dunia. Dalam surat Al-Infitor, dari ayat 10 sampai 13 atau 12, wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya pada kalian itu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, juara panjat tebing itu orang Batam, kiramal katibin, juara dunia. Ternyata ngambil dari Al-Quran nama malaikat, kiraman katibin. Malaikat kiram itu apa? Yang mulia. Katibin yang menulis.
malaikat yang mulia yang tugasnya menulis, mencatat amalan manusia. Besok kalau mau punya anak, Romal Katibin itu nama malaikat. Nah, ternyata jadi juara panjat tebing sedunia. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa-apa yang kalian lakukan, dicatat oleh para malaikat. Nah, itu apa namanya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap manusia ada yang menjaga. Dimanapun kamu berada, kapanpun, apapun yang kamu lakukan, ada malaikat yang mencatatnya. Tidak lepas dari catatan. Buku amal itu nanti yang akan dibuka di hari kiamat. Nah, kemudian falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa namanya? Penciptaan langit dan bumi. Nah, benar. Penciptaan langit dan bumi dan alam semesta itu lebih berat, lebih sulit, lebih dahsyat daripada sekedar penciptaan manusia. Makanya di sini setelah Allah bersumpah dengan demi langit, demi bintang yang maha dahsyat itu, maka hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dalam surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bintang, bumi, alam semesta itu lebih dahsyat, manusia itu ya lebih mudah. Berarti Allah Maha Tinggi ketika dikatakan fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ternyata dari sesuatu yang hina. Dari sesuatu yang hina. Khuliqa mimma dafiq. Kamu diciptakan, manusia itu diciptakan dari air yang memancar, air mani, air sperma. Nah, hina, rendah, sesuatu yang menjijikkan. Kamu itu kenapa menyombongkan diri di dunia ini? Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar, mentang-mentang punya jabatan. Kamu dulu asalnya dari sesuatu yang hina. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang punggung. Nah, itu kalau dalam terjemahan tulang punggung, tapi as-sulbu itu juga kadang diterjemahkan tulang rusuk. Tulang punggung itu yang dari laki-laki, sedangkan wat taraib tulang dada, ya, tempat kalung ini itu dari perempuan. Dari sel sperma dan sel telur yang dipertemukan. Lebih ringan, lebih simpel, lebih sederhana penciptaanmu manusia daripada penciptaan langit dan bumi dan seisinya, alam semesta ini. Maka kenapa kamu sombong? Ini sepintas sedikit dari ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang penciptaan manusia, tidak dirinci. Ada yang lebih rinci lagi di dua surat yang berurutan, surat Al-Hajj sama surat Al-Mu'minun. Surat Al-Hajj itu di awal dari ayat 5 sampai 8. Itu rinci. Demikian juga surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 bahkan 16. Itu rinci. Al-Quran turun dengan ayat-ayat tersebut 14 abad yang lampau menjelaskan secara ini penciptaan manusia itu seperti apa. Penciptaan manusia itu seperti apa?
Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini yang diajak dibicara manusia, bukan hanya orang beriman. Tantangannya kepada seluruh manusia yang diajak bicara oleh Al-Qur'an ini. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Kenapa ini diceritakan tentang dari mana kamu diciptakan? Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti kan endingnya atau setelahnya kan tentang keimanan, tentang adanya hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Kamu akan dibangkitkan lagi. Maka dalam surat Al-Hajj ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, dari kebangkitan, bahwa kamu setelah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak percaya itu, kamu ragu-ragu, maka fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami sudah menciptakan kamu yang dulunya nggak ada, min turab, dari tanah, Nabi Adam. Dulunya manusia itu nggak ada contohnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu yang dulunya belum ada sama sekali. Ini Nabi Adam diciptakan dari tanah, min turabin, dari sesuatu yang di tanah, di bawah, rendah hina. Summa min nutfah, dari sperma. Summa min alaqah, dari sesuatu, alaqah itu yang nempel, sesuatu yang nempel. Kemudian summa min mudghah, segumpal daging, yang tadinya segumpal darah yang nempel, kemudian segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang berbentuk dan tidak berbentuk. Linubayyina lakum, supaya kami jelaskan bagi kalian. Ini urutan ini sudah dijelaskan rinci di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj ini dari ayat 5. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari tanah liat yang keras. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan dia manusia itu dari nutfah, sel sperma. Fi qararin makin, dalam tempat yang kuat, rahim, qararim makin. Summa khalaqna nutfata, dari nutfah itu alaqatan, alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Urut rinci. Kemudian kami jadikan dari nutfah itu alaqah, sesuatu yang nempel, darah, segumpal darah. Kemudian dari alaqah, segumpal darah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang, ada tulang. Dari tulang itu kami tutup tulang itu dengan daging. Kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain, yang sudah ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada telinganya, ada hidungnya. Ending setelah ayat-ayat penciptaan itu, ending dari ayat ini, ayat 14 surat Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliq, maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kita diajak mempelajari, kamu itu diciptakan dari apa? Dari air mani yang memancar, yang keluar dari tulang punggung laki-laki, dari tulang dada perempuan, sel sperma, sel turun. Nah, setelahnya sama, ibu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikanmu ketika kamu sudah mati, maha kuasa. Wong dulunya kamu gak ada saja bisa diciptakan. Dulunya kamu gak ada contohnya saja sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini membantah keraguan-raguan. Tadi kan ayatnya rinci itu, surat Al-Hajj dan surat Al-Mu'minun itu baru bisa dibuktikan oleh ilmuwan ahli kedokteran kan di abad 19. Al-Quran ini sudah turun 1414 abad yang lampau, dan itu kebenarannya baru bisa dibuktikan abad 19 ketika sudah ada sinar X, ada mikroskop, ada penelitian tentang kedokteran, baru bisa, oh ternyata iya benar Al-Quran ini.
Kenapa orang kok masih ragu dengan kebenaran Al-Quran? Itu di dalam surat Yasin itu wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Kami perumpamakan sebuah permisalan dan dia melupakan penciptaannya. Qala mayuhyil idama wa hiya ramim. Siapa? Manusia itu sampai lupa dari mana dia berasal. Dia mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan manusia? Katanya manusia akan dibangkitkan lagi dari tulang-tulang belulang yang sudah remuk jadi debu. Wa hiya ramim. Tulang belulang yang sudah remuk, hancur lebur. Siapa yang bisa mengembalikannya? Ini ayat surat Yasin ayat 78 79. Maka 79-nya qul yuhyiyalladzi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah, ada yang bisa menghidupkannya kembali, yaitu Dia Allah yang dulu menciptakannya pertama kali. Dulunya nggak ada, diciptakan, diadakan. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Dialah Allah Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Dan ini seperti ini banyak membantah orang-orang yang ragu, yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Makanya innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia, menciptakan, membangkitkannya lagi, Maha berkuasa, gampang. Tadi penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia, lebih sepele penciptaan manusia itu. Kelak di hari kiamat ketika kamu dibangkitkan lagi, yaumatublas sarair. Di hari itu ditampakkan seluruh rahasia yang kamu sembunyikan, yang tadi sudah dicatat oleh para malaikat. Orang masih membangkang, masih masih ingin membela dirinya. Bahkan ketika di hari kiamat kelak, sampai orang itu mengatakan, bersumpah, dia orang yang tidak beriman, dia orang yang musyrik, berkata, berbohong, dikiranya nggak ada yang menjadi saksi. Nah, di dalam surat Al-An'am dari ayat 22 ini sampai 24, wa yauma nahsyuruhum, kelak di hari kiamat di padang mahsyar kami kumpulkan jami'an, semuanya. Maka ada yang berpendapat jami'an semuanya itu manusia dan hewan, binatang semuanya di padang mahsyar. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang musyrik, aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun, di mana sekutu-sekutu kamu yang dulu kamu sembah, yang kamu anggap sebagai Tuhan. Nah, orang musyrik itu saking takutnya tentang diadab itu, dia sampai berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari surat Al-An'am 22, 23-nya, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Karena sudah di padang mahsyar, sudah tahu akibatnya, dia itu dulunya musyrik, masuk neraka, maka dia bersumpah, "Tsumma lam takun fitnatuhum," maka tidak ada fitnahnya lagi, kedustaannya lagi, illa an qalu, kecuali dia mengatakan qalu wallahi, demi Allah, sampai di hari kiamat bersumpah demi Allah, Rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tidak pernah berbuat syirik, padahal musyrik. Tapi setelah itulah, ketika kelak di hari kiamat di surat An-Naba, maka orang sudah tidak bisa bicara lagi. Kenapa? Ketika dibiarkan bicara, dia berani berdusta, ingin
menutupi kesalahannya dalam surat An-Naba ayat terakhir ini 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari itu, di hari kiamat, malaikat Jibril dan para malaikat yang lain berbaris. La yatakallamuna, tidak ada yang berani bicara lagi. Karena tadi dibiarkan bicara malah berdusta. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Dan ketika dia berbicara sudah diizinkan, wa qala shawaba, dia akan berbicara dengan benar. Dengan benar. Ketika dia sudah berbicara saja, bersaksi dengan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi saksi bukan mulutnya. Yang menjadi saksi tangannya, matanya, telinganya, bahkan kulitnya menjadi saksi. Mulutnya sudah dikunci, tidak bisa berbicara lagi. Itulah di dalam surat Fussilat dan surat Yasin. Nah, kalau di dalam surat Fussilat disebutkan bahkan kulitnya ini bersaksi kepada orang itu. Nah, dalam surat Fussilat dari ayat 20 sampai 21, hatta idza ja'uha, sampai ketika orang itu mereka datang sudah di depan neraka, syahida alaihim, akan bersaksi bagi mereka, sam'uhum, pendengarannya, wa absaruhum, penglihatannya, wa juluduhum, kulitnya, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia. Orang itu protes kepada kulitnya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dia berkata kepada kulitnya sendiri, kenapa kamu bersaksi kepadaku, memojokkanku? Maka kulit itu berbicara. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan, kulit itu, Allah yang menjadikan aku bisa berbicara, bersaksi, karena Allah bisa membuat semua benda itu juga bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah Allah yang menciptakan kamu pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kalau dalam surat Yasin, surat ayat 65. Al-yauma, hari ini, hari kiamat, al-yauma nahtimu ala afwahihim, kami tutup kunci mulutnya karena tadi berdusta. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan mereka, dan bersaksi kaki mereka atas apa-apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Jadi yang bersaksi, semua rahasia ditampakkan. Bahkan tidak hanya anggota tubuh manusia, tapi kalau dalam surat Al-Zalzalah atau surat itu di juz Amma, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengungkapkan semua isinya. Bumi mengungkapkan semua isinya. Nah, wa qalal insanu malah, manusia bertanya-tanya, ini ada apa ini? Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi waktu itu memberitakan apa yang dia alami. Di atasnya itu ada orang lagi ngapain saja, lagi melakukan apa, dikabarkan oleh bumi, menjadi saksinya, mengabarkan semua bi anna rabbaka awhalaha, yang telah diwahyukan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yauma tublas sarair, ketika sudah dinampakkan semua rahasia, kamu tidak bisa mengingkari lagi.
Lalu ketika manusia digiring ke neraka, yang kafir, yang ingkar, famalahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan. Nggak bisa bilang, oh saya nggak mau ke neraka, saya mau balik ke dunia. Nggak bisa. Nggak ada kekuatan. Kamu nggak bisa melawan para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Wala nasir, tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolongnya. Kan ditanyakan tadi, di mana dulu sekutu yang kamu sembah selain Allah, berhalamu, patung yang kalian sembah, dewa-dewa yang kalian sembah, mana sekarang? Nggak ada yang bisa menolong. Dhalla anhum maka nu yaftarun, semua hilang yang dulunya mereka ada-adakan, yang mereka sembah, yang mereka agungkan, yang mereka sujud kepadanya, yang mereka mensucikannya, hilang semua, nggak ada. Yauma tublas sarail famalahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir rajj. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, menegaskan lagi-lagi dengan langit demi langit yang mengandung hujan. Ini terjemahannya, dzatir rajj, yang mengandung hujan. Ar-rajj itu kan mengembalikan. Ini ayat ini termasuk ayat-ayat ijazul ilmi. Secara ilmiah ini mukjizat. Kenapa? Karena setelah diteliti, ternyata apa sih hujan itu? Hujan kan dari laut menguap, teori dulu SD kan, menguap ke atas menjadi awan, mendung jadi hujan. Ternyata penelitian para ilmuwan, para ahli iklim dan lain sebagainya, volume air yang ada di bumi itu tetap sama, nggak pernah berkurang, nggak pernah bertambah. Volumenya tetap sama. Yang naik ke atas dikembalikan lagi oleh langit ke bawah, nggak berkurang. Nah, tidak berkurang. Tapi kenapa rob? Katanya mencair. Ya kan? Wassama dan mengembalikan tidak hanya yang dari bumi ke atas, balik lagi ke bawah, yang dari atas, dari langit. Kan langit itu ada tingkatan-tingkatan, stratosfer, atmosfer, ada ozon. Itu sinar ultraviolet yang mau ke bumi sudah dikembalikan oleh ozon itu. Kalau tidak ada lapisan-lapisan itu, kosong manusia di bumi ini. Mengembalikan yang dari langit dikembalikan ke langit. Meteor yang jatuh ke bumi itu kan terbakar sampai habis kalau kecil. Yang tersisa itu kan saking besarnya dia masih tersisa, ada batuannya. Kalau yang kecil-kecil hangus, terbakar. Langit itu yang melindungi. Was-samaa'i dzatir rajj, yang mengembalikan. Kalau secara bahasa, kalau dalam terjemahan yang mengandung hujan. Hujan itu yang mengembalikan dari apa yang naik ke atas, kembalikan ke bawah lagi. Volumenya tetap sama. Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sad itu membelah. Kenapa tumbuhan itu dikatakan membelah? Karena biji itu ketika tumbuh membelah bumi, merekah. Wal ardi dzatis sad, demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Kalau bahasa kita orang, siapa yang ngecat Lombok? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikembalikan kepada Al-Quran, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan yang memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk huda dengan kesesatan, dhalalah. Yang membedakan tolak ukurnya Al-Quran. Tolak ukurnya Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Kamu cari apa yang benar menurut kamu, cari diri Al-Quran. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan main-main, bukan nyanyian, bukan senda gurau, bukan candaan.
termasuk melanggar ayat ini adalah ada zaman sekarang baru terjadi. Ada yang membaca Al-Qur'an diiringi dengan orkestra. Enggak boleh. Al-Qur'an wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an itu bukan candaan, bukan senda gurau, bukan mainan. Serius mengurusi manusia menjadi petunjuk untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Kemudian tentang orang-orang kafir, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang kafir itu membuat tipu daya untuk mengalahkan orang yang beriman, untuk menghalangi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak tipu dayanya, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, bahkan menghalangi orang untuk mendapat hidayah, mengikuti kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kalau dalam sejarah mungkin 10 kali atau lebih mau dibunuh oleh orang kafir. Itu usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu upaya mereka berbuat tipu daya, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, menutupi kebenaran, menghalangi orang dari hidayah, petunjuk, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka dengan syariat Islam, melecehkan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Nabi, ya kan? Nabi dilecehkan, pembawa kebenaran. Siapa yang namanya Muhammad dapat minuman gratis, minuman khamr yang punya orang Islam sendiri. Gimana? Al-Quran itu bukan main-main, dan mereka berbuat makar. Nah, ayat ini, surat ini kan Makkiyah, belum ada perang jihad, belum ada perintah untuk jihad. Maka kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, wa aqidu kaida, aku juga punya tipu daya yang akan membalas tipu daya mereka. Tipu daya Allah lebih jitu. Berapa kali Nabi Muhammad SAW mau dibunuh, gagal semuanya. Ketika mau hijrah sudah dikepung rumahnya, tapi juga tidak berhasil. Itu di awal-awal surat Yasin, ya kan? Di awal-awal surat Yasin. Nah, waja'alna, ini ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu penutup, belakang mereka penutup, fa aghshaynahum, kami tutup mereka, fahum la yubsirun, maka tidak melihat ketika Nabi keluar dari rumahnya. Ketika dikepung oleh orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh orang Yahudi. Yahudi itu ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang mau membunuh Bani Nadir. Nabi Muhammad SAW bertamu kepada Bani Nadir, ingin meminta uang tebusan untuk diat. Ada orang yang membunuh tidak sengaja, iuran untuk membayar diat. Orang Yahudi, ya tunggu di sini, kami mau berunding. Ternyata mereka berunding di dalam, mau menjatuhkan batu untuk yang menggiling gandum dari atas. Nabi sedang di bawah. Maka Nabi Muhammad SAW dibisiki oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, mereka sudah berencana membunuh, mau menimpakan batu dari atas supaya kamu mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung pulang, nggak bicara sama sahabat, nggak ada yang tahu, langsung pulang. Ternyata orang Yahudi berencana membunuh. Setelah itu Bani Nadir diperangi, terjadilah perang terhadap Bani Nadir. Nah, mereka kemudian diusir dari Madinah. Tiga-tiganya diusir. Nah, dengan sebab yang berbeda-beda. Pengkhianatan orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu kok paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran? Karena dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad,
sampai kelak di hari kiamat dia selalu membuat masalah. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, innahum yakiduna kaida, mereka berbuat tipu daya, wa akidu kaida, dan Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Wa akidu kaida, aku akan membalas tipu daya mereka. Maka belum ada perintah untuk berjihad, balaslah mereka, perangi mereka, karena ini ayatnya, suratnya di Makkiyah, periode Makkah. Penutup ayatnya, famahilil kafirina amhilhum, maka berilah tenggat tempo kepada orang-orang kafir itu, berilah tenggat sebentar saja. Ajal itu pasti datang, sesuatu yang pasti itu berarti dekat, sebentar, gak lama. Tidak lama orang-orang zalim itu akan berkuasa di muka bumi. Nah, kalau di dalam surat Luqman itu ayat 23-24, wa man kafara fala yahzunka kufruh, barang siapa yang kafir jangan menjadikan kamu sedih wahai Muhammad kekufuran mereka. Kenapa? Nabi Muhammad itu pengen semua orang itu dengan kebenaran yang jelas gamblang seperti itu. Kan ayat ini Al-Quran itu kan berbicara tadi di antara mukjizat Al-Quran itu kan terbukti secara ilmiah penciptaan manusia itu di dalam janin ibunya, terbukti secara ilmiah dan benar. Tapi kok ternyata segamblang itu manusia kok tidak mau beriman. Maka Nabi Muhammad SAW pengennya semua orang itu, manusia itu semuanya beriman. Maka dalam surat Luqman, wa man kafara fala yahzunka kufru, kalau ada yang kafir jangan menjadikan kamu sedih. Jadi Nabi Muhammad itu sedih kalau ada orang kafir, kok sampai ada orang kok tidak mau beriman. Ibaratnya kan, kenapa kok akalnya nggak dipakai gitu. Sampai ada orang nggak pakai akalnya gitu. Kenapa kok dia tidak beriman? Nabi Muhammad sedih. Fala yahzunkakum, jangan kamu sedih. Sudah biarin. Kenapa? Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Kelak kepada kami mereka akan kembali dan kami akan beritakan kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Innallaha alimum bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang ada di dalam dada. Bahkan niat kita Allah Maha tahu. Lalu ayat 24-nya numatti'uhum qalilan. Kami beri nikmat mereka tapi sebentar, sedikit di dunia. Selama apapun kamu di dunia, sebentar. Kalau ada orang usianya 100 tahun lebih, sebentar. Karena tadi sehari di sisi Allah 1000 tahun dalam hitunganmu di dunia. Numatti'uhum qalilan tsumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Kami berikan dia nikmat sebentar, kemudian kami adab mereka kelak di hari kiamat dengan adab yang sangat dahsyat. Karena Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati, apa yang kalian tampakkan. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan biarkan orang kafir tidak menjadi ukuran bahwa keimanan itu selalu mendapat kenikmatan, harta yang enak, dan tidak menjadi ukuran bahwa kekufuran itu pasti dijadikan sengsara, miskin. Enggak. Kadang-kadang yang kafir saja nikmat hidupnya, kaya raya, senang, sehat, cerdas, keluarganya banyak, tapi itu di dunia sebentar, tidak lama. Tapi kelak yang menunggu mereka adalah azab yang sangat dahsyat. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di dalam surat At-Tariq. Naam. Wallahu ta'ala a'lam.